Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar ilmu fikih masih dalam bab Toharoh atau kitab Toharoh, yaitu pasal tentang istinja. Istinja itu bahasa Jawanya cebok. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Pasal ini menjelaskan tentang istinja atau cebok dan etika-etika orang yang melaksanakan hajat. Maksud melaksanakan hajat adalah buang air kecil atau buang air besar. Buang air kecil itu kencing, ya bahasa halusnya buang air kecil. Nah, kalau berat buang air besar. Wal istinja'u wa huwa min najautu asyai'a ay qata'tuhu fa ka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adza an nafsihi. Jadi istinja itu dari artinya itu adalah asal artinya itu adalah memutus. Memutus dari lafadz, jadi bentuk masdar dari lafadz naja, itu artinya memutus. Jadi seakan-akan orang yang beristinja itu memutus kotoran dari dirinya, itu asal lafadznya. Wal istinja wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi maknahu min kulli jamidin tohirin qoliin ghairi muhtaramin. Istinja atau cebok itu hukumnya wajib dari keluarnya air kencing dan berat. Keluarnya kencing dan keluarnya berat, setelah itu wajib istinja atau cebok dengan menggunakan air atau batu dan benda yang berfungsi seperti batu. Jadi bisa menggunakan air cebok itu, dan boleh juga menggunakan batu atau benda yang bisa bermakna atau berfungsi seperti batu, yaitu setiap benda yang kering. Jamid di sini dijelaskan dalam tausihnya ai kholin anir rutubati. Jadi sepi dari basah-basah. Segala sesuatu yang kering, setiap benda yang kering yang suci bisa menghilangkan najis. Nah, bisa menghilangkan bendanya najis dan bukan benda yang dimuliakan. Jadi benda yang kering, pertama ya harus kering. Jadi jamid tidak harus keras seperti batu, tidak. Tapi yang penting benda kering. Mungkin itu bisa kain, bisa juga tisu itu termasuk jamid, karena maksud jamid adalah kholin anir rutubati. Jadi kering, sepi dari basah-basah. Itu yang dimaksud tisu kering ya. Kalau tisu basah ya tentu tidak boleh karena ada basahnya. Pokoknya setiap benda yang basah tidak boleh. Harus yang kering, yang suci dan bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan kotorannya najis itu. Dan tidak dimuliakan. Nah, kalau benda yang dimuliakan ini tidak boleh. Nah, seperti menggunakan makanan untuk cebok itu, walaupun makanan itu suci dan kering, nah itu tidak diperbolehkan. Walakinil afdalu ayyastanjia awalan bil ahjari tsumma yutbi'uha tsaniyan bil ma'i. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa istinja itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu dan bisa menggunakan batu atau benda yang bermakna seperti batu. Jadi salah satunya bisa. 3 batu, kalau batu minimal 3 atau yang berfungsi seperti batu. Nah, tapi yang lebih utama adalah istinja dengan menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian diikuti
dengan menggunakan air. Jadi 2 kali, pakai batu dulu, setelah batu baru pakai air. Atau yang bermakna seperti batu tadi, pakai tisu, setelah tisu dibilas pakai air, itu malah lebih utama. Tapi salah satunya juga sudah cukup, pakai air saja. Wal wajibu salasu masahatin walau bi salasati atrafi hajarin wahidin. Kalau orang istinja menggunakan batu atau benda yang seperti batu, yang seperti tadi dijelaskan tadi, itu harus dengan 3 kali usapan. Jadi yang wajib itu 3 kali usapan. Bisa menggunakan 3 batu, atau kalau tisu 3 tisu, atau kalau benda lain ya 3 benda, atau dengan 1 batu yang ujungnya pinggirnya itu ada 3. Misalkan batunya agak besar, nanti pojok sini, sini, digunakan untuk mengusap, itu juga diperbolehkan. Jadi tiga pojoknya batu itu juga diperbolehkan 1 batu. Wayajuzu ayak tasiro al mustanji alal ma'i au ala salasati ahjarin yungki bihinnal mahalla. Tadi yang lebih utama cebok dengan menggunakan batu baru air, tapi boleh juga menggunakan hanya salah satunya. Menggunakan salah satunya pakai air saja atau pakai 3 batu saja, yang mana 3 batu bisa membersihkan tempatnya najis. Batu tadi inhasolal ingko ubiha, menggunakan 3 batu, jika 3 batu ini bisa membersihkan tempatnya najis. Jika dengan 3 kali usapan sudah bisa membersihkan tempatnya najis. Wa illa zada alaiha, dalam tafsirnya ada tambahan wujuban hatta yungkiya. Kalau dengan 3 kali usapan ini belum bisa membersihkan najisnya, maka harus ditambahi sampai bisa bersih. Misalkan bersihnya itu harus 5 kali, ya 5 kali atau bahkan lebih. Mungkin tidak bisa bersih dengan 5 kali, 6 kali, 7 kali. Maka ditambahkan sampai bersih. Wa yusannu ba'da dzalika tafrithu. Kalau sudah ditambah lebih dari 3 kali, 3 kali belum bisa bersih, ditambah sampai 4, 5, 6, 7 kali atau seterusnya. Ini setelah itu disunahkan jumlahnya itu dengan jumlah yang ganjil. At-tathlitsu di dalam tausiahnya dijelaskan ayil itaru, maksudnya mengganjili. Jadi misalkan usapan dengan batu itu bersihnya 4 kali, maka disunahkan diganjili menjadi 5 kali. Kalau bersihnya dengan hitungan usapan 6, maka sunah diganjili sampai 7. Ini karena hitungan yang bagus itu ganjil. Ada makalah innallaha witron yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Kalau sudah ganjil ya sudah. Kalau bersihnya itu sampai 5 kali ya 5 itu sudah cukup. Kalau 7 kali ya 7 sudah cukup karena sudah ganjil. Tapi kalau pas hitungan genap, maka ditambah 1 kali biar ganjil. Fa idza aradal iktisara ala ahadima fal ma'u afdolu. Jadi kalau seseorang ingin cebok itu hanya dengan menggunakan salah satu saja, air saja atau batu-batu saja, maka air itu lebih utama daripada batu atau benda lain. Li annahu yuzilu ainan najasati wa atharoha. Karena air itu bisa menghilangkan bendanya najis dan juga bekasnya. Jadi bekasnya. Jadi kalau air itu bisa benar-benar bersih. Kalau pakai benda selain air, batu atau tisu atau apa, itu masih kurang bersih. Jadi bendanya hilang tapi bekasnya atau mungkin baunya itu masih mungkin. Itu kalau pakai selain air. Jadi yang lebih utama pakai air. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajifal khorijun najisu wala yantaqilu an mahalli khurujihi. Jadi
syarat diperbolehkan istinja menggunakan batu itu pertama syaratnya najis yang keluar itu belum kering. Nah, belum kering. Jadi najisnya masih basah. Kalau najisnya sudah tenggang waktu lama, sudah kering, maka tidak bisa menggunakan batu atau benda kering yang lain. Tapi harus menggunakan air. Dan juga yang kedua, syarat kedua tidak berpindah dari tempat keluarnya. Jadi tidak berpindah, tidak menyebar ke tempat lain. Nah, ini syaratnya menggunakan batu. Jadi kalau sudah berpindah ke tempat lain, nah, dari tempat yang terkena najis ketika keluarnya najis itu. Jadi tidak berpindah dari tempat keluarnya najis, ai anil mahallil ladzi asobahu indal khuruji. Tidak berpindah dari tempat yang terkena najis ketika keluarnya najis. Tapi kalau sudah menyebar, apalagi kalau orang berak itu mencret itu namanya diare, itu menyebar ke mana-mana, itu tidak bisa menggunakan batu, akan tetapi harus menggunakan air. Atau orang kencing yang kencingnya itu menyebar, jadi menyebar, itu harus menggunakan air. Tapi kalau hanya najis itu hanya berada di tempat yang memang terkena najis ketika keluar, maka boleh menggunakan batu. Wala yatra'u alaihi najisun akharu ajnabiyun anhu. Dan yang ketiga, najis, jadi najis itu tidak kedatangan najis lain. Tidak kedatangan najis lain, jadi tidak bercampur dengan najis lain. Kalau bercampur dengan najis lain, maka harus menggunakan air. Fa inin tafa syartun min dalika ta'ayyana al-ma'u. Jika 3 syarat tadi tidak terpenuhi, maka harus menggunakan air. Nah, inilah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.